Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmatullah, kelas MN19C. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Nuril Mujahidin, Eko Aprianto, dengan saya sendiri Muhammad Rahmatullah, Yusroni, dan Mas Zulfikar Nugraha. Di sini akan membawakan materi tentang klasifikasi riset pemasaran. Untuk slide berikutnya, rumah pengrajin mandiri. Rumah ini berlokasi di Perumahan Citra Gardenia Residence Blok Kenanga nomor 12A Desa Cibalong Sari Kelari Kerawang. Untuk profil UMKM dari ini, untuk nama pemilik usahanya Rumah Pengrajin Mandiri. Alamatnya di Perumahan Citra Gardenia Residen Blok Kenanga 012A. Untuk sejarah perusahaan ini didirikan pada tanggal bulan Desember 2021. Nama pemilik usaha ini ialah Bapak Idi Darmadi. Untuk jumlah karyawannya tersendiri ada 3 orang tenaga ahli ditambah tenaga kerja anyaman dari warga sekitar. Jadi usaha ini sangat bermanfaat bagi warga sekitarnya ya, untuk memasukkan orang yang sedang belum bekerja dan bisa bekerja. Untuk produknya yaitu meja, kursi, tempat penyimpanan, lemari, dan aneka macam kerajinan rotan yang lainnya. Untuk bahan utamanya sendiri yaitu kayu balok, rotan sintetis, dan paku. Untuk wilayah pemasarannya, kerajinan ini yaitu di Kerawang dan sekitarnya. Untuk tujuan potensi pengrajinan ini yaitu untuk pengertian itu sendiri, rumah pengrajin mandiri adalah sebuah usaha yang bergerak pada industri pengolahan rotan yang nantinya akan memproduksi aneka furnitur seperti kursi, meja, lemari, penyimpanan, dan sebagainya, maupun produk dari rotan lainnya. Usaha ini melayani berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, baik untuk perumahan maupun perkantoran. Untuk lokasinya perusahaan ini tadi sudah disebutkan ya. Untuk rumah pengrajin ini berlokasi di Perumahan Citra Gardenia Residen Blok Kenanga nomor 12A Kerawang. Kenapa memilih lokasi perusahaan di sini? Karena lokasi ini dipilih menyesuaikan domisili dari pemilik usaha yaitu Bapak Idi Darmadi. Walaupun begitu, lokasi ini juga sangat strategis, dikatakan strategis dikarenakan berada dekat dengan lingkungan warga masyarakat sekitar dan juga yang sudah memiliki dasar kemampuan menganyam. Jadi sangat mudah. Sebelumnya warga tersebut juga pernah bekerja di pabrik, sehingga kemampuan yang dimiliki warga tersebut, warga sekitar, bisa diperbantukan untuk menunjang proses produksi dengan bentuk kerjasama dengan Bapak Darmadi, dengan pemilihan lokasi yang mendukung dan menunjang pengadaan sumber daya manusia yang ada di sekitar, maka diharapkan bisa membantu untuk meningkatkan produksi perusahaan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ahmad Nuril Mujahidin akan mempresentasikan hambatan dan solusi yang sudah kami berikan kepada rumah pengrajin mandiri Kerawang. Dari mulai hambatan terkait dengan suplai bahan yang nanti akan dijelaskan terkait dengan bagaimana kerjasama yang sudah dibuat dengan pemasok di Cirebon. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan SDM yang terbatas. Nanti akan dijelaskan terkait dengan proses pendaftaran UMKM ke dinas terkait untuk memperoleh akses pelatihan keterampilan. Kemudian terkait hambatan biaya logistik yang tinggi, nanti akan dijelaskan juga bagaimana UMKM ini sudah bekerja sama dengan logistik partner. Kemudian terkait dengan pemasaran yang masih minim, nanti akan dijelaskan terkait dengan bagaimana UMKM ini mulai memasarkan
produknya di marketplace maupun juga di media sosial. Saya lanjutkan ke pembahasan pertama terkait dengan suplai bahan. Terkait dengan perkembangan solusi yang sudah kami berikan kepada UMKM Rumah Pengrajin Mandiri Kerawang terkait dengan suplai bahan, di mana kendala yang dihadapi sebelumnya adalah proses pembelian bahan baku yang rumit dan tidak efisien dikarenakan pengrajin harus datang langsung ke suppliernya untuk memilih bahan dan membawa bahan baku tersebut ke Kerawang. Hanya saja kondisi tersebut menjadikan proses pembelian yang rumit dan tidak efisien. Dan solusi yang sudah kami sampaikan ke pemilik usaha ialah dengan melakukan kerjasama dengan supplier, dan kondisi yang terjadi saat ini adalah pembelian dilaksanakan lebih mudah karena supplier sudah percaya dengan rumah pengrajin mandiri, sehingga proses pembelian bisa langsung dilakukan dengan telepon tanpa harus datang langsung. Kemudian selain dari itu ada selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan solusi terkait SDM yang terbatas. Jadi di sini ada hambatan, yaitu rekanan SDM warga sekitar belum mampu menganyam motif yang sulit. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk SDM ini sistemnya borongan, bekerja sama dengan warga sekitar. Jadi terkait hambatan ini, kami memberikan solusi untuk mendaftarkan UMKM ke dinas terkait untuk mendapatkan akses pelatihan keterampilan. Kemudian dari implementasinya sendiri terkait pendaftaran UMKM ke dinas terkait saat ini masih dalam proses. Di samping proses tersebut, owner secara mandiri sudah melakukan observasi mandiri menggunakan media YouTube dan sudah mempraktikannya, sehingga mampu mengupgrade skill dalam menganyamnya. Kemudian di sini ada gambaran hasil produk sebelum melakukan observasi mandiri dan sesudah. Sebagaimana gambar yang ditampilkan di sini, bahwa hasil produk anyamannya masih kurang variatif, masih biasa-biasa saja. Namun di sini setelah melakukan observasi sendiri, hasil dari produk anyamannya lebih variatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan solusi dari problem yang sebelumnya, yaitu biaya logistik yang tinggi. Biaya pengiriman yang mahal dikarenakan pemilik usaha belum memiliki armada untuk pengiriman produk ke konsumen maupun untuk membeli bahan baku. Itu kasus yang sebelumnya. Solusi yang kami usulkan adalah yang pertama, investasi pengadaan kendaraan khusus untuk operasional usaha. Hanya saja hal ini masih dalam pertimbangan owner karena mengingat biaya yang dibutuhkan ini relatif tinggi untuk pembelian unit ini. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, saat ini Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi mengenai perkembangan atas solusi yang sudah kami tawarkan kepada rumah pengrajin mandiri. Yang pertama yaitu hambatannya adalah pemasaran masih minim, dan solusi yang kami tawarkan adalah memasarkan dengan marketplace dan media sosial. Dapat kita lihat dari tabel bahwa ada sebelum dan sesudahnya.
Yang pertama, pemasaran menggunakan akun pribadi Facebook dan WhatsApp Group. Nah, setelah adanya solusi yang kami tawarkan, perubahannya adalah pemasaran sudah menggunakan akun bisnis UMKM Rumah Pengrajin Mandiri, baik di Facebook maupun di Instagram. Yang kedua ada masalah belum memasarkan menggunakan marketplace. Kemudian ini sebagai eviden dari solusi yang sudah kami tawarkan kepada rumah pengrajin mandiri. Sebelumnya, rumah pengrajin mandiri masih menggunakan akun Facebook pribadi, yaitu dengan nama Idi Darmadi sebagai ownernya sendiri. Kemudian setelah kami tawarkan solusi, rumah pengrajin mandiri sudah menggunakan akun bisnisnya, yaitu Rumah Pengrajin Mandiri dengan nama Rumah Pengrajin Mandiri, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.